Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kabarnya nih? Dahsyat banget kan ya, puji Tuhan sehat-sehat. Wah luar biasa, aku juga nih dahsyat. Sehat ya? Iya, coba kayak kita tanya kabar adik-adik yang di rumah Boleh, nih Kak. boleh. Coba, apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes. Ah, kayak Karis tadi kayak kurang kompak nih. Kita lupa ya adik-adik, kita ulang lagi. Apa kabar adik-adik?
dahsyat, luar biasa. Yes, 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 yes. Puji Tuhan. Oke nih adik-adik, sekarang kita mau mulai. Sebelum kita mulai pujian kita, yuk kita siapkan hati kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk di pagi hari ini Tuhan, karena Kau masih memberikan kami kesehatan Tuhan. Sebab hari ini Tuhan kami ingin memulai Tuhan ibadah kami Tuhan, Kau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yeay. Oh Kak Nika Riris udah siap belum? Udah dong Kak, Kak Tia udah siap belum? Udah siap. Oh sebelumnya kita mau mulai nanya dulu nih. Kak tau gak sih rancangan Tuhan itu nyata dalam hidup kita? Masa sih? Iya dong, buktinya Karis sampai hari ini sehat terus. Oh iya, benar iya, banget pasti Kak adik-adik Tia. di rumah juga pasti sehat. Iya benar dong. Oke, sekarang kita lanjut aja nih Kak nyanyi lagu rancangan Tuhan. Yuk adik-adik, kita bangkit berdirinya. Kita goyang-goyang semuanya. Semangat ya adik-adik. Semangat Kak Riri. Semangat Kak Tia. Tak dapat ku selami karyamu, tak dapat ku selami jalanmu. Yang ku mau hatimu ada dalamku, untuk pimpin hidupku dan langkahku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Ku tahu diriku kecil kini, tapi apa Kak Tia? Tetapi rancanganmu nyata dalamku. Ku mau apa Kak? Ku mau menggenapi semuanya. Ku ingin mengenangkan hatimu Yesus. Semuanya rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Rancanganmu selalu indah, indah dalam hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Semuanya Kak, rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Kita muter Kak, semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Oke Karis tau gak kalau Tuhan Yesus itu yang terhebat dan terdahsyat Kak? Tahu dong Kak Tia. Oke. Tahu? Tahu dong. Sekarang kita lanjut aja nih ke nyanyi Oke, lagunya. harus lebih semangat ya, Kak. Semangat. Benar. Yuk adik-adik semua lebih semangat. Oke, boleh tepuk tangan yang tinggi dulu dong Kak. Oke. Sambil lompat kali ya. Boleh Kak, lebih semangat adik-adik. Katakan Yesus kau Tuhan. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya. Lompat lagi Kak Tia. Tepuk tangan yang tinggi Kak Tia. Oke.
memimpin langkahku, pakai hidupku menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan, 1, 2, 3, go. Yesus Tuhan Rajaku, Kau yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kau yang terhebat, terdahsyat. Yesus Tuhan Rajaku, Kau yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kau yang terhebat, terdahsyat selamanya. Sekali lagi Kak, katakan Yesus Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan Rajaku, Kau yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kau yang terhebat, terdahsyat selamanya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kak Bener Tima banget. masih semangat nih Kak? Masih semangat sih Kak, Tapi udah boleh duduk kali iya ya Kak? boleh. Kita undang duduk dulu nih adik-adik yang di rumah. Sekarang kita mau berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup matanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini di mana kami masih boleh beribadah walau secara online. Saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami GPI Pangkalan Jati. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi gereja kami. Kami juga berdoa untuk Oma Susi dan keluarga. Tuhan Yesus yang akan memberikan kesehatan, perlindungan, dan kekuatan. Juga untuk kedua wakil gembala kami. Berkatilah mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa berkati juga kakak-kakak sekolah minggu supaya mereka boleh mengajar kami walaupun sekolah minggu online. Juga tolong dan berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya kami semakin taat dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus berkati dan lindungi bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kementerian yang tingkat rendah, biar kiranya Tuhan menolong pemerintahan kami dalam mengatasi COVID-19 dan negara kami boleh menjadi semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Amin. Yuk adik-adik sekarang kita ingin menyembah Tuhan lebih dalam. Kita siapkan hati kita fokus sama Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita adik-adik. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Apa lebih dalam, lebih dekat. Bapa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Yuk adik-adik, kita lebih serius lagi, kita ulangi lagu ini dari awal. Yuk adik-adik. Sama-sama kita katakan Bapa. Bapakku datang kepadamu,
mengucap syukur buat berkat Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan, buat penyertaan Tuhan atas seluruh hidup kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami sudah duduk diam, biar kiranya Engkau Tuhan mengutus Roh Kudus-Mu untuk memberkati kami Tuhan, supaya kami Tuhan yang ada di rumah masing-masing bisa mendengar suara hati Tuhan Bapa. Biar kiranya Tuhan firman yang akan disampaikan oleh kakak kami bisa mengerti dengan baik Tuhan. Kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berserah diri Tuhan, biar kiranya Engkau mengambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Pasti luar biasa, masih sehat, masih semangat. Walaupun hari ini kita masih ibadah secara online adik-adik ya. Nah adik-adik, Kak Gina hari ini akan membagikan firman Tuhan dengan judul perumpamaan tentang seorang penabur, sikap hati seorang murid, yang terdapat dalam kitab Matius 13 ayat 3-23, Markus 4 ayat 1-20, dan Lukas 8 ayat 4-15. Nah adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo angkat tangannya. Oh pasti semuanya sudah siap adik-adik ya. Nah kakak minta kalian konsentrasi, fokus, dan duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Yuk adik-adik, kita akan mulai firman Tuhan ya. Kita hitung 1-3 ya. 1, 2, 3. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang adik-adik. Berbondong-bondong itu artinya beramai-ramai, banyak orang adik-adik, yaitu orang-orang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Tuhan Yesus. Berkatalah Tuhan Yesus dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benihnya. Benih-benih tersebut jatuh di 4 tempat adik-adik. Yang pertama, pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu sampai habis. Yang kedua, sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Yang ketiga, sebagian lagi benih jatuh di tengah semak duri. Lalu besarlah, makin besarlah semak itu adik-adik, dan menghimpitnya sampai mati. Yang keempat, dan sebagian benih jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Setelah berkata demikian, Tuhan Yesus pun berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Nah adik-adik, tadi kan benih-benih tersebut jatuh di 4 tempat. Yang pertama jatuh di pinggir jalan, yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang ketiga jatuh di tengah semak duri, yang keempat jatuh di tanah yang baik adik-adik. Nah, arti benih adalah firman Tuhan, firman Allah adik-adik. Sedangkan arti 4 tempat tadi menggambarkan hati seseorang, hati manusia yang menanggapi atau merespon firman Tuhan. Sedangkan penabur menggambarkan seseorang yang menyampaikan firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, apa arti dari perumpamaan tentang seorang penabur tadi adik-adik? Yang pertama adik-adik, benih yang jatuh di pinggir jalan. Artinya orang yang mendengar firman Tuhan, firman Allah adik-adik, tetapi tidak mengerti akan firman Tuhan tersebut. Lalu datanglah si iblis, si jahat, merampas, mengambil firman tersebut dari hatinya. Firman tersebut tidak tumbuh, apalagi menghasilkan buah. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Artinya adik-adik, orang yang mendengar firman Tuhan lalu segera menerimanya dengan hati yang senang, hati yang gembira adik-adik. Tapi firman tersebut
tidak berakar di dalam orang tersebut adik-adik. Dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan, penganiayaan, orang tersebut pun akan menjadi lemah, jatuh adik-adik karena tidak tahan. Lalu orang tersebut pun dapat meninggalkan Tuhan. Dia tidak percaya lagi adik-adik kepada Tuhan. Yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak duri. Artinya, orang yang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Hal-hal seperti kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan bisa menjadi penghambat dalam pertumbuhan firman adik-adik, sehingga seseorang tidak dapat berbuah. Yang keempat adik-adik, benih yang jatuh di tanah yang baik. Artinya, orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti firman tersebut, menerima firman tersebut, dan menyambut firman Tuhan tersebut supaya masuk ke dalam hatinya, memelihara firman tersebut, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari adik-adik. Artinya, firman tersebut berakar, bertumbuh, dan berbuah adik-adik. Nah, adik-adik, dalam melakukan firman, kita harus mempunyai kemauan yang kuat, tekad yang kuat adik-adik ya, supaya firman Tuhan tersebut tidak hanya kita dengar adik-adik, tapi juga harus kita lakukan adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, tadi kan Kak Gina sudah menyampaikan arti dari perumpamaan tentang seorang penabur tadi adik-adik ya, dari 4 tempat tersebut adik-adik. Nah adik-adik pilih yang mana? Kalau Kak Gina pilih yang jatuh di tanah yang baik. Artinya orang yang mendengar firman Tuhan, menerima, menyambut firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, merenungkannya dan melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Jadi kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman adik-adik. Nah, dimulai dari mana adik-adik jadi pelaku firman? Nah, kalau Kak Gina bilang dari rumah adik-adik, menghormati orang tua, artinya menaati perintah orang tua adik-adik, papa, mama, bahkan orang yang lebih tua dari kalian seperti kakak kalian adik-adik harus kalian patuhi, kalian taati adik-adik ya. Walaupun kadang-kadang kalian gak suka adik-adik ya, tapi firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu adik-adik. Jadi kita juga jangan hanya mendengar firman Tuhan aja adik-adik ya, tapi kita juga menjadi pelaku firman adik-adik. Adik-adik jangan lupa setiap hari untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan membaca firman Tuhan setiap hari adik-adik. Jangan hanya hari Minggu aja adik-adik ya, tapi setiap hari. Kalau bisa di rumah kalian, mesbah keluarga bersama orang tua kalian, kakak atau adik kalian adik-adik ya. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita tutup dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang didengar adik-adik kami berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapa. Tuhan Yesus berkati adik-adik kami dalam pendidikan mereka, kesehatan mereka Tuhan Yesus. Pimpin mereka Roh Kudus dalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari Bapa. Dan juga Tuhan berkati orang tua mereka, segala pekerjaan, usaha yang dilakukan oleh orang tua mereka Tuhan Yesus, Engkau juga memberkatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Shalom adik-adik, bersama dengan Kak Heni kita akan membuat kreativitas ya. Alat dan bahan: kertas origami, lem, gunting, pensil, spidol, krayon, mangkok untuk menjiplak, kertas warna putih sedikit tebal ya. Cara membuatnya, kita akan jiplak kertas kita membentuk lingkaran. Lalu kita gunting. Hasilnya seperti ini teman-teman. Lalu Kak Heni akan gambar bentuk gelombang seperti ini. Kak Heni akan menggambar bentuk akar pohon. Lalu Kak Heni akan warnai pohon ini dengan warna hitam. Dan Kak Heni akan warnai ini tanahnya ya adik-adik ya, dengan warna coklat. Kak Heni akan menggambar lingkaran kuning. Ini adalah matahari. Kak Heni akan gambar bentuk orang. Sedang menabur benih. Hasilnya seperti ini ya adik-adik. Kita akan membuat bunga. Caranya seperti ini. Kita membuat pola dulu. Kak Heni ambil warna merah dan warna orange ya. Kemudian Kak Heni gunting. Hasilnya seperti ini ya adik-adik ya. Kak Heni ambil kertasnya tadi, sisa kertas. Kak Heni akan tempel di sini menggunakan lem. Kak Heni ambil kertas warna
belajar kertas origami warna hijau membuat bentuk daun. Nah, seperti ini adik-adik. Ini akan tempel. Ini akan menggunting garis warna hitam ini dengan cara dilipat sedikit. Kita akan gunting. Nah, cukup. Sudah jadi adik-adik. Nah, ini cara menggunakan seperti ini. Bunganya kita masukkan dari dalam. Nah, ini ada perumpamaan seorang menabur benih di tanah yang subur sehingga tumbuh bunga. Tumbuh tanaman yang subur. Demikian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.